Oke, selamat malam Kak Feren, Abiyu, Rizky, dan Shiva. Sebelumnya, aku mau bilang terima kasih dulu buat Kak Feren yang udah bersedia buat jadi narasumber di Feren kali ini. Lalu aku mau sampaikan kalau Kadif Infocom gak bisa open mic. Jadi cuma nemenin aja karena Cipe lagi sakit. Terus di sini juga ada Rizky Kak yang nemenin juga. Terus nanti kita wawancara dibantu sama anak aku itu dari PR, ada Abiyu. Boleh Abiyu dipersilakan perkenalan. Halo Kak Feran, perkenalkan nama saya Abi Ridho Laksono. Saya merupakan staf dari Public Relationship dari divisi Infocom Kak. Oke, salam kenal. Berarti Abi ini angkatan 23. Iya betul, 23 Kak. Betul. Oke. Gitu. Oke, kayaknya gimana Kak Feran? Kita langsung ke pertanyaan atau gimana nih? Boleh? Boleh? Iya. Oke. Kan kalau misalkan kalian ada yang nggak jelas, aku juga udah buat notes sih. Nanti aku share jawaban Oh, dan pertanyaannya. siap-siap Kak. Sebelumnya kan Kak Feran lagi sibuk banget. Ini ya, apa skripsian ya Kak? Iya, lagi skripsian. Terus aku juga Tapi, masih magang. oh masih magang juga ya Kak? Aku extend di UT. Oh alah. Oke, oke. Semangat ya, Kak. Keren Iya. banget masukin buat diwawancara nih. Oke, aku langsung lanjut aja ke pertanyaannya ya, Kak. Oke. Em, Mau Abiu atau aku nih? Abiu, aku aja deh dulu. Gimana sih, Kak, cara time management Kakak nih? Nyimbangin waktu dulu ikut organisasi, terus juga tetap dapat IPK yang tinggi. Itu kan keren banget ya, Kak. Boleh di-share gimana cara time managementnya tuh? Oke. Kalau misalkan time management itu dari aku sendiri, aku tuh orang yang penuh dengan planning. Aku tuh planner of person banget gitu loh. Orangnya yang kayak aku harus tahu nih di hari ini aku bisa ngerjain apa. Di besok tuh apa yang akan aku lakukan, kegiatan apa, tugas-tugas apa yang harus aku kerjain, mana yang lebih dulu gitu. Terus jadi kayak aku buat schedule untuk diriku sendiri. Jadi ketika ada deadline dari dosen, misalnya ada tugas, itu aku udah punya deadline untuk diriku sendiri, itu aku. Nah, jadi tahu mana yang prioritas yang lebih penting itu yang lebih dulu dikerjain. Terus kalau misalkan eh, gabut, aku juga sama kayak kalian, hobinya scroll TikTok, scroll IG kayak gitu. Itu hal yang normal. Cuman jangan pernah nunda waktu untuk kalian ketika kalian punya kegiatan yang harus dikerjakan. Misalnya ada tugas, tapi malah nggak dikerjain kayak gitu. Aku termasuk yang kayak maunya cepetan dikelarin, biar setelah itu aku bisa santai. Itu aku gitu. Jadi kalau IPK tinggi itu sebenarnya rata-rata teman-temanku IPK-nya tinggi-tinggi. Kalau cara dapat IPK tinggi ya tetap belajar yang belajar secukupnya. Kalau aku sistem belajar secukupnya. Jangan belajar overtime karena ketika kalian begadang itu tuh nanti malah nggak maksimal. Kalau mau ujian begadang gitu ya, itu menurutku kurang maksimal. Nanti karena pas saat ujian itu kalian malah ngantuk gitu. Jadi kayak belajar secukupnya. Kerjain dengan jawaban versi terbaik dari kalian. Itu dari aku. Jadi kayak aku termasuk orang yang image di mata dosen itu harus baik. Jadi aku nggak mau nyontek. Itu kayak reputasi menurutku jauh lebih baik dibanding kita harus nyontek buat dapat nilai bagus. Itu sih dari aku. Jadi biar dapat IPK tinggi gitu, aku memprioritaskan kejujuran, terus belajar secukupnya, be yourself pokoknya. Jangan kayak ikut-ikutan temen. Tuh. Oke, Kak, berarti kayak terplanning banget. Tapi Kakak tuh nyiapin waktu untuk belajar sendiri gitu, Kak? Atau kayak cuma ya nugas itu udah pasti sekalian belajar atau kayak gitu? Kalau dari Kak. Hmm, dari aku yang nugas kalian belajar. Aku nggak yang ada waktu.
kayak aku harus belajar nih di saat-saat tertentu, enggak. Aku bukan orang yang kutu buku. Jadi ya aku akan baca ketika emang aku perlu baca itu gitu. Tapi aku termasuk orang yang suka nulis. Jadi kalau misalkan mau ujian gitu, aku kadang bikin catatan untuk diriku sendiri. Jadi kayak aku tahu gitu apa yang penting-penting, poin-poinnya apa gitu tuh aku tahu. Tapi kalau Kak Feren nih tipenya misalkan dosen lagi jelasin itu udah pasti catat gitu Kak. Bindernya full atau gimana Kak? Enggak, belum tentu ya maksudnya. Kadang kayak gitu, tapi lebih sering enggaknya karena aku termasuk yang kalau di kampus tuh duduknya paling belakang. Nah, kadang juga suka rese kan dosen yang kayak dia malah ikutan duduk di belakang. Tapi kayak ya udah biarin aja gitu. Yang penting kalau aku prinsipku di saat aku itu di kelas aku ngerti walaupun sedikit yang penting aku ngerti tapi setelah itu aku akan belajar lagi nggak apa-apa gitu. Jadi kayak nggak yang aku bukan orang yang nulis bahkan aku punya catatan sebenarnya catatan yang kayak beneran catatan di binder full gitu tuh nggak ada. Cuman bukuku tuh udah pencar-pencar semua tapi aku termasuk orang yang suka nulis kalau aku mau ujian. Jadi kayak bahkan tulisan itu adanya di mana aja tuh aku inget. Aku bukan orang penghafal, maksudnya nggak yang kayak baca aku inget bacaan itu apa, tapi aku suka nulis gitu. Jadi kayak itu aku suka nulisnya di saat-saat kayak emang aku perlu aja gitu. Oke, Kak. Tapi emang kalau misalkan kita udah buat plan terus dari kita ya sendiri juga emang mau ngelakuin dan ganda-ganda itu emang harus banget sih biar goalsnya tercapai juga kan jadinya. Ya betul. Jadi kayak yang paling utama sih ini ya tujuannya, tujuan kalian belajar mau ngapain, mau ujian nih, gitu kan berarti kayak oh udah tahu hal-hal apa yang harus kalian lakuin gitu. Sebenarnya aku kalau masalah belajar tuh nggak yang belajar banget. Makanya kadang teman-temanku yang belajar banget tuh mereka yang kayak eh kok lu nggak belajar sih kayak gitu. Ah lu bohong ya nggak belajar gitu kayak. Lu bener nggak belajar karena aku termasuk pemalas juga sebenarnya sama kayak semua teman-temanku yang pemalas itu. Oke, Kak. Kalau kayak gitu, boleh di next. Abiu pertanyaannya. Oke Kak, izin bertanya ya Kak. Kan tadi itu kan ditanya soal manajemen bagaimana antara menyeimbangkan organisasi dengan cara dapat IPK yang tinggi. Nah, kan kita tahu sendiri background kakak ini kan Kadif PSDM dari Himabo. Nah, kita nih pengen tahu Kak, pentingnya pengalaman organisasi di dunia kerja itu apa sih? Apa aja yang kepake dari organisasi untuk dunia pekerjaan gitu sih Kak. Oke. Pentingnya dunia organisasi untuk dunia kerja gitu kali ya. Kalau misalkan nih aku sih sedikit sharing ya. Dulu aku waktu di interview sama mentorku di tempat aku prakrin sekarang di United Tractors. Divisiku Human Capital. Orang kalau misalkan nggak tahu Human Capital tuh HRD orang biasa nyebutnya. HR gitu juga Human Resource. Nah, itu tuh aku sempet kayak dibahas juga tuh eh, beliau mentorku kamu buktiin ke kita kamu goals jadi Kadif PSDM. Kalau internetku lemot kasih tahu ya, nanti aku ganti ganti sinyal. Kak, maaf lemot. Tunggu tunggu bentar bentar. Tunggu bentar. Masih gak? Udah aman, udah aman. Oke. Jadi dia nanya gitu, terus akhirnya aku kayak dia nanya, aku suruh sharing kayak aku tuh di PSDM ngapain gitu. Akhirnya aku sharing masalah treatment pengurus. Terus aku juga bilang treatment pengurus ini nggak berhasil goals di semua orang. Tapi kayak itu salah satu aksi nyata dari divisiku untuk mempertahankan regenerasi pengurus himpunan selanjutnya. Gitu. Terus akhirnya di situ kayak aku dikasih study case kayak kalau
ada orang yang kayak gini-gini, apa yang akan kamu lakuin kayak gitu. Jadi menurutku kalau misalkan ilmu organisasi itu penting, kayak mulai dari simpelnya kalian di organisasi akan belajar yang namanya bikin proker, kegiatan kerja kayak gitu kan. Di situ kan harus punya soft skill, kalian harus bisa jadi pemimpin, ketua pelaksana kecilnya. Terus nanti kepala departemen atau kepala divisi sampai kepala himpunan kayak gitu kan. Kalian yang namanya dikasih tanggung jawab ngebimbing teman-temannya yang sama staff untuk mensukseskan proker gitu, organisasi itu kayak gitu. Di situ kan ada keterampilan, ada kerja sama tim, itu akan dibangun terus tuh di dunia kerja. Proker kecil yang kalian bikin di himpunan itu tuh bisa jadi proker gede di dunia kerja. Kalau di dunia kerja kan namanya project. Kalau kalian nyebutnya proker kan, kalau di kampus, di organisasi gitu. Terus juga networking sih yang penting banget untuk organisasi. Jadi kayak dengan networking kan kayak aku kenal dengan siapa, kalian kenal dengan aku, kayak gitu akan ngebangun satu sama lain relasi, ya kan, memperluas jaringan kalian untuk bisa kenal satu sama lain, juga dibangun dari organisasi. Terus juga pengalaman-pengalamannya tuh nyata di dunia kerja yang selama ini kalian cuma bisa kayak teorinya aja nih di organisasi, ternyata praktiknya itu ada di dunia kerjanya kayak nyelesain masalah antar teman terus kayak di dunia kerja itu udah nggak ada lagi yang namanya kalian udah nggak nggak mau ngerjain ini capek nggak mau tanggung jawab udah nggak ada lagi kayak gitu jadi semuanya udah punya pemikiran yang lebih dewasa punya pemikiran yang kayak tanggung jawabnya lebih lagi kayak gitu gitu itu nanti di organisasinya dipakai banget gitu. Oke Kak, jadi tuh ibaratnya banyak banget soft skill yang kita udah nggak kaget kalau misalkan di dunia kerja tuh keluar, kita udah duluan di dunia organisasi gitu ya Kak. Iya betul jadi kayak mungkin temen misalnya nih temen Abiyu ada yang IPK-nya jauh lebih tinggi daripada Abiyu tapi dia nggak punya pengalaman untuk bikin program kerja atau bikin kegiatan kerja tapi kamu pernah menjabat sebagai kepala divisi kepala apa namanya kalau kepala proker kepala apa kepala kepanitiaan itu Ketuplak, Ketua ketuplak, pelaksana. nah ya ketua ketua pelaksana pelaksana. ya ketua pelaksana proker makro gitu jadi kayak dari segi pemikiran kamu jauh lebih menang daripada teman kamu mungkin dari segi daya tangkap dia untuk berpikir menyelesaikan soal gitu ya soal yang teori dia lebih jago tapi dari segi mecahin masalah kamu lebih menang kayak gitu kan kayak itu pengalaman yang kamu nggak dapat teori itu di kampus tapi kamu dapat itu di organisasi gitu Jadi pengalaman organisasi nggak kalah lah dengan nilai IPK orang lain yang nggak punya pengalaman organisasi, kurang lebih gitu ya Kak. iya betul itu juga aku ini ya Oke. di itu aku punya temen dia IPK-nya temen magang ini dia temen magang nggak ini IPK-nya nggak gede aku nggak bisa bilang nggak gede sih tapi ya maksudnya standarnya IPK lah nah terus dia tapi dia punya pemikiran yang kritis gitu dan dia dicap baik di dunia kerja karena emang pemikiran dia bagus aja gitu. Oke Kak. Mungkin kasih Inta bisa dilanjut atau saya lagi? Oke. Ya, wait, wait. Nikmat. Nah, selanjutnya itu berarti kalau dari veteran ini gimana sih Kak tips biar nilai itu bisa konsisten tetap kayak IPK-nya tuh
bagus, terus kayak konsisten gitu nilainya tetap bagus, nilainya di atas gitu Kak. Gimana? Ada nggak sih Kak tips-tips tersendiri dari Kak Feren untuk hal itu? Sebenarnya aku kalau ditanya kayak gini kayak seakan-akan IPK aku gede banget, tapi sebenarnya biasa aja tahu. Tips dari aku supaya nilai stabil ya. eh Rutin belajar. Jadi catat poin-poin yang emang kalian ngerasa kayak ini hal penting nih yang harus kalian pelajarin gitu. Dan dosen tuh sebenarnya kelihatan kok kayak tipe-tipenya kayak dia suka mengeluarkan soal tipe kayak gini. Nah, kalian pelajarin yang bagian-bagian itu. Terus tanya ke temen yang jago kalau misalkan ada hal yang nggak ngerti. Itu berguna banget soalnya. Kadang belajar sama temen jauh lebih ngerti, jauh lebih gampang ngerti dibanding belajar sama dosennya, ya kan? Jadi tanya ke teman yang dia bisa ngajarin, kayak gitu. Terus istirahat tuh harus cukup menurut aku. Pokoknya jangan sampai begadang cuma karena untuk ujian, tapi cicil aja belajarnya. Gitu. Udah sih gitu dari aku. Iya, berarti balik lagi gimana cara kita manage waktu kita belajar, cara belajar kita juga ngaruh gitu ya Kak. Betul. Oke, terus kalau dari Kak Feren sendiri ada nggak sih Kak rasa kayak em, jenuh gitu pas kuliah karena mungkin bisa jadi karena tugas banyak, terus bentrok sama organisasi juga, kayak pusing gitu jenuh, terus kayak apa yang Kak Feren lakuin kalau misalkan lagi jenuh kayak gitu? Oke, kalau lagi jenuh ya, itu ini sharing sama temen terus lakuin hal-hal yang kayak ngebuat ngebuat kalian itu seneng. Kalau misalkan senengnya main handphone, scroll TikTok nggak apa-apa, scroll scroll aja. Cuman tetap harus belajar itu pasti kan. Tapi coba hal-hal yang kayak hal-hal baru gitu, cerita sama temen, terus main sama temen, healing kan. Kalau kata anak sekarang harus banget healing gitu kan. Itu bermanfaat. Terus makan makanan yang disuka, ngatasi rasa jenuh di dunia perkuliahan tuh wajib. Jadi kayak makan yang kayak kalian sukanya apa, terus coba hal-hal baru sama temen kayak misalkan di sana ada ini loh, yuk kita main gitu. Itu lumayan ngilangin rasa capek kayak gitu-gitu. Terus istirahat yang cukup. Terus kalau misalkan ada yang hobinya olahraga ya berarti olahraga kayak gitu-gitu sih. Menurut aku lumayan ngilangin rasa jenuh ya karena kan jenuh itu kan karena kamu melakukan aktivitas itu secara berulang, terus-terusan gitu kan. Jadi kayak kalau kamu belajar ibaratnya jam 7 sampai jam 5 sore full belajar. Nah, ngilangin jenuhnya kan dengan kamu main sama teman atau makan makanan comfort food menurut kalian masing-masing kayak gitu kan. Itu udah nanti jenuhnya udah hilang karena jenuh itu sesaat. Jadi kayak bete, rasa capeknya doang saat gitu. Pokoknya lakuin hal yang disuka. Oke Kak, berarti lakuin hal yang disuka, yang penting kalau udah hilang langsung balik lagi ke tugas masing-masing ya, harus lakuin apa yang harus dilakuin gitu ya. Ya, Yang penting betul. ya apa kasih space untuk diri sendiri buat ya udah cari senang dulu deh biar nggak bosen gitu ya Kak. Betul. Betul, Cinta. Oke, Abiu, boleh di next pertanyaannya. Oke. Mungkin biar gampang, saya coba simulasikan untuk pertanyaan selanjutnya. Misalkan nih Kak, tadi kan udah ngomongin tips buat mahasiswa yang jenuh. Contoh lah, misalkan saya ini mahasiswa yang sedang jenuh gitu sama sama dunia perkuliahan. Nah, kira-kira Kak Feren ini bakal ngomong apa gitu ke saya? Maksudnya bakal ngasih pesan apa gitu ke orang yang sedang jenuh sama dunia perkuliahan? Oke. Kalau misalkan kamu lagi jenuh, itu aku
di posisi sebagai teman untuk kamu ya, pasti aku akan kayak nyemangatin kamu. Terus aku akan satu kata yang akan aku bilang, ingat tujuan awal lu kuliah untuk apa, kayak gitu. Kan pasti akan ada goals dari kamu yang akan kamu sampaikan kan. Mungkin salah satunya kayak yang paling penting membanggakan orang tua gitu kan. Jadi kayak ya inget tujuan awalnya itu, terus juga nyemangatin kayak ayo semangat gitu, lu nggak sendiri gitu. Kayak rasa capeknya kita bareng-bareng di dunia kampus tuh bareng-bareng karena ngerjain tugas tuh pasti bareng-bareng ya kan. Terus juga di kelas bareng-bareng, sendirinya mungkin saat ujian doang gitu. Jadi kayak tetap nyemangatin sesama teman, terus juga cari ngebantu kamu untuk kayak nyari dukungan untuk kamu gitu. Diposisikan kayak aku memposisikan sebagai kamu yang lagi jenuh ini, yang lagi capek ini gitu, biar kayak semangat lagi. Terus ngasih apa ya? Ngasih tahu ke kamu tentang kayak pencapaian apa yang udah kamu laluin loh sampai ada di titik ini. Biar kayak kamu lebih nikmatin lagi nanti prosesnya gitu. Jadi sedikit mengurangi rasa jenuh itu gitu. Oke, itu ya buat Kak Sinta sama Bang Rizky lagi jenuh kan? Hmm. Berapa sih Cinta sama ini Iki? 3 ya Kenapa Kak? Semester semester. 4 Kak. Oh, oh iya, kalian tuh mau UAS ya? Apa belum? Apa udah? Belum UAS. Oh, Mau iya belum. Mejanya benerin dong. berarti Abius semester 2 ya? Betul, Kak. Bentar lagi punya adik-adik gemas. Bener. Oke, mungkin bisa dilanjut ya, Kak. Oke. Oke, seperti yang kita tahu, kan Kak Feren ini sedang prakerin di UT atau United Tractors. Itu kan maksudnya gimana ya? Ya anak-anak anak-anak STMI apalagi yang abu pengen lah ke sana juga. Maksudnya ada beberapa mahasiswa yang impiannya ingin prakerin di sana. Kalau dari Kakak sendiri, tips bisa prakerin di tempat yang Kakak inginkan atau bagaimana sih Kakak ini bisa sampai prakerin di UT ini, Kak? Oke. Eh, tips bisa prakerin di UT. Sebenarnya aku kalau tips itu aku nggak tahu ya. Jadi dulu tuh aku mah dapet tempat prakerin ini di saat teman-temanku tuh udah dapet. Jadi aku tuh waktu itu saat UAS teman-temanku tuh kayak udah cerita kayak gue dibawa bapak gue nih kerja di apa prakerin di AHM gitu. Gue dibawa bapak gue nih di Akebono di Astra Auto Parts gitu gitu. Nah terus aku tuh belum. Tapi di saat itu tuh aku dapet tawaran di Indomobil. Kalau kalian tahu Indomobil itu tuh dealer gitu loh. Dia tuh banyak banget sebenarnya cabangnya. Ada KIA, ada Mitsubishi. Salah satu yang magang di dealer Indomobil tuh eh, Kak Ismail, dia anaknya Pak Mustafa, Direktur STMI dulu. Nah, terus aku tuh sampai ditawarin sama HRD-nya Indomobil untuk kayak milih, kamu mau prakerin di cabang yang mana? Terus tapi aku tuh kayak sombong banget, nggak bales, karena emang aku nggak minat. Alasanku nggak minat itu Indomobil itu dealer, bukan karena aku nggak dibayar. Aku termasuk yang kayak prakerin nggak dibayar tuh udah kayak ya udahlah gitu. Karena prakerin kan tujuannya nyari pengalaman, bukan nyari duit. Kita kerja nyari duit gitu kan. Tapi aku mikirnya kayak aku nggak punya relasi apapun ketika aku magang di dealer, karena relasiku hanya sebatas si customer service, mekanik, kepala bengkel, kayak gitu-gitu doang kan kalau di Indomobil. Nah, aku nggak mau kayak 1 tahunku sia-sia ketika aku kenal dengan orang-orang itu aja. Aku mikirnya kayak gitu. Jadi kayak aku cari cara, aku maunya di perusahaan kayak gitu deh. Terus kampus tuh emang nggak ngejalin relasi dengan perusahaan ternama. Ini note banget buat kalian nanti ke depannya, kalian harus cari sendiri sebenarnya. Nah, terus sampai akhirnya tuh aku ditawarin sama salah satu orang dan dia bilang kayak
lu mau nggak ikutin tesnya dulu, tapi jangan berharap lebih karena sebelumnya ada yang gagal. Jadi intinya aku tuh nge apa ya ngegantiin temanku yang gagal tes di UT. Simpelnya kayak gitu. Akhirnya aku ikutin tesnya, aku di interview. Yang interview aku langsung itu departemen headnya, kalau kalian mau tahu, yang sekarang jadi mentorku itu. Nah, terus aku di interview sama 3 orang. Dan mereka tuh orang-orang penting di UT. Aku udah kayak nggak tahu deh ini lolos apa enggak kayak gitu kan. 1 jam aku di interview, ditanya-tanya sampai akhirnya aku lolos. Ya udah tuh sampai akhirnya juga aku sekarang disuruh extend di sana sampai aku nunggu aku lulus. Jadi kayak kalau misalkan tips dari aku supaya bisa keterima itu tuh kayak yang pertama kalian harus cari relasi dulu, cari jaringan dulu. Karena kan kalau nggak ada jaringan juga infonya dari mana, ya kan? Tetap harus dibangun relasinya, jaringannya. Jadi kayak akan ada seseorang yang infoin kalian dan kalian akan ikutin proses rekrutmen itu. Gitu. Terus nanti proses rekrutmennya disiapin dengan sangat baik, kayak CV-nya, terus pengalaman, portofolio. Jadi kayak pengalaman yang kalian punya tuh apa aja dilampirkan. Dan itu bukan hanya sebatas ketikan, bukan hanya sebatas kayak pengalamannya di A, B, C, D sampai di list banyak banget, tapi ternyata actionnya tuh kalian nggak ada ilmu yang didapetin dari semua pengalaman itu. Jangan terlalu banyak gitu. Aku cuma nyantumin pengalaman itu di CV 2 kayaknya, atau 3 itu. Terus selebihnya kayak aku cerita, maksudnya kayak aku pernah ngapain gitu, pengalaman yang berkesan menurutku apa gitu aku cerita, lebih ke cerita. Terus udah dibangun jaringan, ikutin rekrutmennya, siapin CV, siapin portofolio, latihan wawancaranya. Karena wawancara itu biasanya kalian sama HRD-nya, sama HR-nya, sama orang-orang yang ngerti. Emang orang-orang yang tugasnya interview orang. Jadi kalian nggak perlu kalau ditanya ketika nggak tahu nggak perlu kayak bohong, nggak perlu ngeles. Karena mereka orang itu tahu kalian bohong gitu loh. Jadi kayak kalau nggak tahu ya bilang aja nggak tahu gitu. Jelasin sebisa kalian. Itu tips dari aku. Terus kalau misalkan udah udah kayak gitu ya tinggal nunggu pengumuman kan. Tapi kalau misalkan emang ada perusahaan yang harus apply dari awal, lebih awal daripada pengumumannya, itu juga dipersilakan. Dan UT sendiri itu termasuk perusahaan yang dia akan nginfoin ketika dia butuh. Jadi dia nggak menerima applyan anak magang. Maksudnya dalam arti kayak eh aku mau magang di beauty, aku apply gitu. Nggak bisa kayak gitu juga. Jadi kayak akan diinfokannya melalui relasi tadi gitu. Jadi bangun networking, bangun jaringan, perluas kayak mungkin aku yang masih di beauty ya akan aku yang menginfokan kayak gitu. Itu sih. Jadi kayak belajar tahapannya dulu aja gitu. Ada yang nggak lagi? Abiu. Oke, jadi relasi itu benar-benar ya bisa dibilang segalanya juga lah ya Kak. Iya, karena yang akan menginfokan kan pasti orang dalamnya dulu kan, gitu. Baru akan Betul. di-share nih keluar gitu. Dan ketika emang butuh, mereka akan okein gitu. Mereka akan eh masukin kandidatnya ini gitu. Tapi kan tetap infonya kandidatnya siapa itu diinfokannya dari dalam dulu gitu. Oke. Mohon infonya ya Kak. Oke. Oke, untuk selanjutnya tadi kan udah ngomongin soal prakerin. Nah, kira-kira kalau dari Kak Feren sendiri pencapaian apa sih dan apa benefitnya bagi Kak Feren, bagi diri Kak Feren yang sudah diraih gitu loh selama prakerin di UT. UT UT. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bi. Itu udah orang pasti nyebutnya UT. Pencapaian benefitnya yang udah aku raih. Aku tuh magang udah 1 tahunnya Februari kemarin. 1 tahun 3 bulan, 1 tahun 4 bulan berarti. Pencapaian yang udah aku raih
jaringanku jadi lebih banyak. Aku kenal orang-orang hebat di UT. UT itu perusahaan yang kayak sekarang, dulu tuh aku bukan mengagumi UT sebenarnya, tapi ketika aku masuk UT malah aku mengagumi UT. UT itu perusahaan top banget menurutku, kayak kamu tahu Pama Persada, Pama, perusahaan Pama yang terkenal dengan ya gitu deh, gajinya yang gede, terus ya gitu kan. Pama, kamu tahu Pama, kamu tahu Freeport, itu tuh anaknya dia, cuma anak ternyata, dan dia induknya. Terus jadi kayak bangun networking pokoknya. Aku di UT itu aku tahu siapa presiden direkturnya UT, aku tahu siapa direkturnya Pama. Bahkan aku kayak sering banget ikut event yang aku jadi panitianya itu bareng para direktur-direktur itu. Kayak PT Akset, PT Traktor Nusantara, PT macem-macem deh, itu yang perusahaan-perusahaan terkenal. Itu aku jadi kenal gitu sama mereka. Terus juga ngerasa beneran dihargain, kayak kalian sama temen, kayak gitu. Jadi kayak nggak ada kesenjangan gimana-gimana. Pokoknya jaringannya jadi lebih profesional. Jadi kayak temennya bukan hanya sebatas yang ini-ini aja, tapi kalangan-kalangan yang emang orang-orang hebat itu kalian bisa berteman. Terus pengalaman kerja sih yang penting, nggak kalah penting juga, karena kalian di kampus itu kan cuma belajarnya teori, cuma belajarnya kayak misalnya perilaku konsumen, itu belajarnya cuma sama Pak WMP ya. Kalian bisa nemuin Pak WMP nggak? Itu kayak gitu. Terus kayak itu tuh nggak terlalu apa ya? Bahwa aku nggak bilang itu nggak bermanfaat, itu tetap bermanfaat. Cuman itu tuh teori itu semua gitu. Aku kayaknya aku juga lupa materi-materi kuliah itu. Cuman yang kalian gunain banget itu di pengalaman kerja itu cuma Excel. Yang masih membekas gitu, yang masih kayak bermanfaat tuh Excel. Gitu tuh masih pakai banget Excel kan. Kayak Excel, PowerPoint, public speaking itu tuh udah kayak tiga itu aja yang kalian kuasai itu udah oke banget gitu. Karena dunia kerja itu nggak akan nanya, kamu tahu nggak arti, kamu tahu nggak pengertian aljabar. Itu nggak akan ditanya kayak gitu. Tapi gimana caranya kamu memanage semuanya itu yang akan dipelajarin. Jadi pengalaman kerja yang akan nyata deh. Terus juga yang nggak kalah penting itu pasti peluang kerja, ya kan? Dengan kamu magang, bersikap baik, ya mungkin ini persentasenya nggak tahu berapa, tapi kan tetap ada persentase untuk kamu keterima kerja di sana, ya kan? Walaupun pasti juga nggak semudah itu gitu. Cuman kan tapi ada peluang tetap kan untuk kerja di tempat magang itu gitu. Jadi kayak apa ya, banyak pencapaian-pencapaian yang mungkin akan didapetin di perusahaan sebesar itu gitu. Jadi menurutku tetap yang paling utama itu jaringan, kenal dengan orang-orang yang hebat itu gitu. Masih pencapaian terbesarku masih itu, kayak bisa kenal dengan orang-orang hebat. Oke, jadi yang tadinya pada saat kuliah mungkin nggak kenal dan nggak tahu siapa-siapa, jadi temenannya sama orang-orang yang gede gitu ya, Kak? Iya, betul. Oke, boleh dilanjut, Kak Sinta, silakan. Oke, karena kita udah semua bahas soal dari perkuliahan, organisasi, sampai pengalaman magang Kak Feren yang keren banget dan bikin orang-orang kayak, ih mau deh kayak Kak Feren gitu-gitu. Pasti semua orang tahu kayaknya sih pada mau di sana. Cuma ya udah, doain ya Kak, kita bisa berkesempatan untuk magang di sana dan kita doain. Tapi Kak Feren tuh mau kan pasti juga apa? Saya berharap untuk bisa keterima di sana juga Kak, kerja gitu. eh ada keinginan. Jadi UT itu banyak banget sebenarnya perusahaannya. Cuman kalau untuk di perusahaan UT-nya pasti pasti itu udah kayak eh, ya impian semua orang kan, pasti gitu, dengan benefit yang banyak didapetin, dengan lingkungan kerja yang sportif, dengan kayak gitu tuh
pasti sih. Cuman ya doain aja. Aku juga masih skripsian. Iya, ya udah nggak apa-apa. Kita berdoa untuk semuanya biar bisa sama-sama sukses. Amin. Oke, selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir dari kita, Kak. Gimana sih, Kak? Boleh kasih pesan untuk Himabo periode ini dari Kak Feren sendiri yang sekarang udah jadi Oke. demisioner. Oke. Pesan untuk Himabo. Hmm, tetap kreatif, tetap kembangin program kerja, kegiatan kerjanya, terus inovatif, pokoknya dalam membuat proker kegiatan kerjanya. Aku big thanks banget nih buat teman-teman Himabo kemarin udah bikin pelatihannya Smart PLS, karena itu yang akan software yang akan aku gunakan juga untuk penelitianku, untuk skripsiku. Terus juga semangat terus dalam menjalankan prokernya, tingkatin kerjasamanya, solidaritasnya. Jangan ada yang menyerah sampai di saat periodenya belum selesai. Jadi harus dituntasin semuanya. Terus juga antara Kahim ke Kadif, ke Kadep, ke staff itu juga harus akur-akur, ngasih masukan yang positif-positif, jangan ada yang saling menjatuhkan. Kalau ada temannya yang salah, jangan disalahin, tapi dirangkul, kayak dicari tahu yang benarnya kayak apa, kayak gitu. Terus juga jangan lupa untuk nyiapin regenerasi pengurus yang lebih baik juga nantinya, yang kesalahan yang kalian lakuin jangan sampai diulangin lagi di angkatan-angkatan bawahnya, terus berkembang, tingkatin prestasinya, terus bermanfaat juga untuk abo kan, untuk banyak orang juga kayak pelatihan-pelatihan yang udah kalian adain, terus juga kayak aku apresiasi banget pokoknya dengan program kerja kalian baru 3 tahun atau 4 tahun, 3 bulan atau 2 bulan ini ya, 3 bulanan ini kayak kalian udah bikin acara-acara yang keren. Terus semangat. Ya, gitu dari aku. Oke, Kak Feren, makasih banyak pesannya untuk kita semua. Semoga ya seperti harapan Kak Feren, kita semua saling merangkul dan jadi organisasi yang lebih baik sampai generasi berikutnya, periode berikutnya. Oke, karena kayaknya udah cukup em, wawancara kita kali ini untuk Kak Feren. Terima kasih banyak waktunya dan Sama-sama. kita yang lagi sibuk tapi tetap tuh kayak big thanks banget Kak Feren karena susah banget nyari apa narasumber. Aku udah chat beberapa cuma kayak ada yang belum bisa waktunya gitu, terus kayak Kak Feren bisa tuh kayak seneng banget gitu. Makasih banyak Kak. Oke, terus Sama-sama. aku izin share hasil wawancaranya ke Instagram ya Kak. Oke, nanti aku kasih juga notes notes yang udah aku gitu. Sekarang sebelum ditutup kita dokum dulu deh. Abi, kamu mau SS bisa gak?